Solidaritasmu. PSI menang. Siapa capres kita? Ganjar RI. Yes, yes, yes. Senada dengan sikap DPP Partai Solidaritas Indonesia, PSI, DPW PSI Bali tegas menolak wacana penerapan sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Ketua DPW PSI Bali Nengah Yasa Adi Susanto yang akrab disapa Bro Adi menegaskan PSI tidak ingin demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bro Adi menjelaskan pihaknya tidak ingin ada jarak antara pemilih dengan calon anggota legislatif. Karena bagaimanapun juga ketika hanya mencoblos gambar partai politik dalam sistem proporsional tertutup, tentu rakyat atau pemilih tidak tahu siapa caleg yang mereka pilih. Sedangkan jika masih proporsional terbuka artinya yang dipilih oleh pemilih adalah tokoh-tokoh yang memang mereka dukung untuk maju mewakili aspirasi mereka sebagai wakil rakyat, sehingga nantinya tidak ada gap atau jarak antara anggota legislatif dengan pemilih atau konstituennya. Ketika rakyat hanya memilih dan mencoblos gambar partai politik tanpa mengenal caleg-calegnya maka tentu bisa diibaratkan membeli kucing dalam karung. Bro Adi yang juga akrab disapa Jeroong itu tidak menampik ketika berbicara mengenai money politik, baik proporsional tertutup maupun terbuka, sama-sama memiliki peluang adanya praktik politik uang. Terkait dengan isu yang sedang mencuat sekarang, yang lagi hangat dan masuk ke Mahkamah Konstitusi, apakah proporsional tertutup ataupun terbuka. Jadi komitmen kami di PSI adalah tentu kami ingin apa yang sudah kita lakukan sejak tahun 2004 ini eksis sampai sekarang. Kami tidak mau flashback mundur lagi. Ya, kami satu suara dengan DPP bahwasannya ketika proporsional terbuka ini sudah kita lakukan sejak tahun 2004 atau pasca reformasi. Jadi kenapa kita harus mundur lagi ke tahun 1999 kan begitu dan seterusnya. Jadi kenapa? Alasannya yang pertama kita tidak mau ada jarak antara pemilih dengan anggota legislatif sendiri. Karena bagaimanapun kalau dia hanya mencoblos gambar, mereka tidak tahu siapa yang akan mereka pilih kan begitu. Ya, sedangkan kalau misalnya kita masih proporsional terbuka ini, artinya yang mereka pemilih itu yang mereka pilih itu adalah tokoh-tokoh yang memang mereka gadang-gadang untuk maju mewakili mereka. Ya, sehingga tidak ada gap antara anggota legislatif kemudian dengan pemilih atau konstituen mereka. Ya, berikutnya, memang kalau kita berbicara money politik, sama-sama punya peluang, baik proporsional tertutup maupun terbuka. Money politik itu selalu ada. Ya, kalau proporsional tertutup mungkin money politiknya para elit partai, sedangkan kalau proporsional terbuka adalah mungkin di grassroots ya terkait dengan pemilih langsung. Tetapi yang saya perlu tekankan di sini adalah kita ingin berdemokrasi dengan baik. Berdemokrasi dengan baik tentu yang berhak memilih kita itu adalah masyarakat, rakyat. Bukan isu mereka memilih tanda gambar yang ibaratnya mereka membeli kucing dalam karung. Mereka tidak tahu siapa yang mereka pilih, tetapi nanti pada akhirnya yang menentukan itu adalah elit partai politik. Jadi siapa yang dekat dengan elit, nah di sanalah nanti kemungkinan dugaan-dugaan akan muncul yang namanya money politik. Jadi sisi positif, sisi negatif itu selalu ada, tetapi saya berpikir, kami di PSI berpikir bahwa sisi positif daripada proporsional terbuka ini lebih bagus ketimbang proporsional tertutup. Jadi kita jangan mundur lagi lah. Ya, saya berharap juga Hakim MK maulah mendengarkan nurani masyarakat, karena penelitian ataupun survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei kredibel itu rata-rata di atas 80% itu menginginkan anggota legislatif itu dipilih langsung oleh pemilih, bukan memilih partainya. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. PSI Bali berharap hakim di Mahkamah Konstitusi nanti bisa menolak gugatan para pihak yang meminta pemilu dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Artinya sistem proporsional terbuka agar tetap dipertahankan karena itu yang terbaik sejauh ini. Mana solidaritasmu? PSI Menang. siapa capres kita? Ganjar RI. Yes.
Bali 1 mengabarkan.